Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat MP Voice dimanapun berada. Hari ini saya senang sekali Dewi Nur Fitriani memandu teman-teman semua. Dan juga di samping saya adalah salah satu guru berprestasi, yaitu yang berasal dari Madrasah Ibtidaiyah Pembangunan Jakarta dan juga sekaligus terbaik 1 GTK Nasional Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2023. Assalamualaikum Pak Mutakila. Waalaikumsalam Mbak Dewi. Oh, Masya Allah, luar biasa sekali. Bapak, bagaimana hari ini kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah luar biasa. Ini nuansa bajunya hari ini seperti apa tuh Pak Mutakila? Ya Alhamdulillah, ini nuansa Betawi lah ya. Nuansa seperti Betawi. biasa. Kan kita orang Betawi. Oh iya, pantunnya sedikit boleh dong? Oh begitu ya. Iya. Ayam jantan tidak bertelur. Cakep. Ayam betina banyak anaknya. Cakep. Bila saya nanti salah bertutur, mohon maaf yang seluas-luasnya. Wih, luar biasa ya. Emang kalau orang Betawi langsung ditembak, langsung bisa pantun. Dan juga Pak Mutakilah mewakili DKI Jakarta untuk mengikuti lomba GTK tingkat nasional Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2023. Dan tadi kita sudah lihat langsung pantun spesial yang disampaikan oleh Pak Mutakila. Bapak, kemarin kan bertepatan juga dengan Hari Guru Nasional ya, di tanggal 25 November. Dan juga Bapak diberikan kesempatan yang begitu luar biasa untuk mewakili DKI Jakarta mengikuti ajang nasional untuk GTK Kementerian Agama Republik Indonesia di tanggal 20 berapa kemarin Pak? Tanggal 20. Saya mulai tanggal 22 sampai dengan tanggal 25. Oh, oke. Jadi dimulai dari tanggal 22 sampai tanggal 25 November dan juga bertepatan dengan Hari Guru Nasional. Betul. Dan itu luar biasa sekali ya Pak ya. Maksudnya Bapak juara 1 tingkat nasional, itu kan berarti mewakili DKI Jakarta mengalahkan berpuluh-puluh provinsi yang ada di DKI, yang ada di Indonesia. Kalau boleh tahu nih Pak, gimana sih proses hingga akhirnya bisa menjuarai tingkat nasional di GTK? Mungkin ada yang nggak tahu ya GTK itu apa. Kalau misalnya GTK itu adalah Guru Tenaga Kependidikan. Jadi semua guru dan juga tenaga kependidikan nasional mengikuti lomba seperti itu. Ya, betul. Nah, boleh dong Pak sedikit menceritakan prosesnya akhirnya bisa menjuari terbaik 1. Ya, baik ya, Mbak Dewi ya. Jadi pada bulan Oktober itu ada pengumuman ya untuk lomba guru dan tenaga kependidikan tingkat nasional. Ya, mereka itu ya bisa kira-kira mendaftarkan diri, kemudian juga menyetorkan ataupun mengirim semua portofolionya, juga karya-karyanya yang sudah pernah dilakukan, apakah berbasis best practice maupun yang lainnya. Karena di dalam lingkup GTK guru dan tenaga pendidikan itu, di situ ada laboran, ya ada kepala sekolah, ada guru, ada laboran, ada pustakawan. Nah, disitulah mereka mendaftar bersama-sama gitu secara online ya, dikirim termasuk ya karyanya dari mulai seperti ini ya, saya kasih contoh. Misalnya, ini karya ilmiahnya ya dikirim begitu ya, yang sudah ditulis dikirimkan secara online gitu ya, nanti diperiksa. Kemudian ini juga yang disebut dengan pitches. Ya, yang ditulis oleh setiap guru. Apa tuh namanya? Pitches namanya. Pitches. Jadi ini merupakan satu. Boleh tunjukkan ke kamera mungkin ya Pak ya. Suatu nawacarita yang berkaitan dengan diri pribadi ya, yang merupakan biografi diri sendiri, yang ditulis pengalaman kita seperti apa selama kita mengajar ataupun bertugas sebagai tenaga pendidikan. Ditulis dan dikirim ya, sebelumnya nanti akan dibuat seperti ini ya, dijilid yang rapi. Kemudian dikirim juga ini yang namanya coba lihat ya. Portofolio ya, di secara online dikirim juga ya. Nah ini kalau sudah dijilid ya seperti ini jadinya. Wah, tebal gitu sekali ya. itu Pak ya, Ini seperti disertasi. Betul, hampir ya, saya kira hampir seimbang lah gitu ya. Kalau ini feature, kalau itu namanya apa Pak? Ini portofolio. Portofolio. Ya, portofolio yang ini yang sudah dijilid. Nah yang dikirim pun sama, sebesar ini juga gitu ya, sebanyak ini. Wow. Nah karena saya itu melakukan best practice menulis, maka ada
Karena di sini judulnya adalah Anugerah Guru dan judulnya adalah Best Practice, cara cepat menjaring cerpen siswa dengan tarim melalui kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan rahmatan lil alamin. Maka konsekuensinya adalah harus ada karya siswa yang diwujudkan. Seperti ini. Kumpulan cerpen siswa, Iya, portofolio, dan juga feature ya. Banyak sekali dokumen-dokumen yang dikumpulkan gitu ya ke panitia seleksi. Betul. Luar biasa. Tapi tidak hanya dicetak begini, ini juga di digitalnya ada. Di Flip 5 begitu. Nah, dari situlah ya mungkin, nah ini saya prasangkanya adalah masuk saya seleksi dari 190 yang mendaftar. 190 itu dari DKI saja. Wow, 190 peserta. 190 hampir 200 ya. Hampir 200. Dari sebanyak itu, lalu setelah itu dari 190 peserta. Dari 190 peserta diseleksi yang misalnya kepala sekolah gitu ya. Kemudian yang guru. Kemudian guru juga ada aliyah, sanawiyah, ibtidaiyah, dan RA, termasuk laboran dan perpustakawan. Nah, salah satunya guru MI adalah saya masuk 1. Yang awalnya untuk Jakarta, untuk wilayah Jakarta masuk 3. Saya Pak Ridwan Busri, wakil kepala madrasah bidang kesiswaan. Haji Sri Nur Hayati ya. Nah, diseleksi lagi. Akhirnya saya masuk sendiri dari guru gitu ya. Untuk berlomba di tingkat nasional untuk diujikan. Itu prosesnya. Jadi memang sebetulnya prosesnya ya panjang, tapi dibuatnya dalam waktu yang sangat singkat gitu ya. Tapi kita harus siap walaupun waktu yang sesingkat itu. Kira-kira seperti itu Mbak Dewi. Cerita singkatnya. Berarti diawali di bulan Oktober ya, kalau tadi tidak salah, di awal bulan Oktober ada pembukaan secara online, terus setelah itu mengsubmit semua dokumen-dokumen dari feature, portofolio, karya siswa, dan juga semuanya. Dan tadi judulnya apa tuh Pak? Menarik sekali ya, ada P5, P2RA yang lagi hype sekarang. Judulnya ini memang lagi in lah ya. Lagi in ini. Jadi saya baca kembali ya. Cara cepat menjaring cerpen siswa dengan tarim melalui kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan rahmatan lil alamin. Panjang ya. P5 P2RA ya. P5RA. P5RA ya. Jadi menjaring cerpen dengan tarim. Nah, ini yang dikejar nih tarimnya apa gitu. Itu guru bahasa Indonesia yang tahu ya. Betul ya. Jadi prosesnya dari pendaftaran online, terus dari 190 peserta. Dan setelah itu yang lolos untuk mewakili DKI Jakarta, totalnya ada berapa Pak? Totalnya ada 3 orang saja. 3 orang saja yang mewakili DKI Jakarta. Bapak untuk mewakili guru MI saya. Mewakili MI Bapak. Kemudian ada guru RA dan guru sanawiyah. Sanawiyah 7 Jakarta. Gitu. Berarti dari sekian banyak itu hanya diambil 3 untuk mewakili Provinsi DKI Jakarta. Kenapa 3? Karena kebetulan yang lulus hanya 3. Kepala sekolah aliyah dan guru aliyah itu tidak masuk seleksi di Jakarta. Gitu. Jadi yang ibtidaiyah, sanawiyah, dan RA saja yang bisa masuk. Itu pun guru-guru gitu ya. Tapi itu prestasi yang begitu luar biasa gitu ya Pak ya, dari 190 peserta, terus penjaringan 3 peserta mewakili provinsi, mewakili tentunya DKI Jakarta. Kita tahulah guru DKI Jakarta itu juga mengikuti perkembangan zaman, digitalisasi, dan saya bangga sekali hari ini bisa duduk bersampingan dengan Bapak Mutakilah yang menjadi juara 1 terbaik 1 tingkat nasional Lomba GTK Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan juga, mungkin boleh Pak, ini kan dari sekian banyak dokumen-dokumen yang disertakan, mungkin kita boleh ditunjukkan ya, kalau misalnya tarim ya tadi ya namanya. Tarim itu apa sih? Saya kayaknya lupa waktu zaman sekolah belajar bahasa Indonesia ini. Mungkin boleh ditunjukkan ke teman-teman sahabat MP Voice, karya siswa apa yang akhirnya bisa mengantarkan Pak Mutakilah ini menjadi terbaik 1 tingkat nasional Lomba GTK Kementerian Agama Republik Indonesia. Ya, baik, terima kasih. Kalau tarim itu kita kenal sih, tarim itu kan suatu kota.
di mana itu di Timur Tengah ya, di Yaman gitu ya. Di sana ada orang berkumpul ya untuk belajar ilmu agama. Di sini juga dikenal dengan tarim. Istilah tarim juga orang berkumpul untuk mendengarkan para habaib atau ustaz atau kiai yang berbicara di tengah-tengah masyarakat gitu. Tapi saya punya istilah sendiri ya, tarim itu apa? Tidak ribet dan mudah gitu ya. Tidak ribet dan mudah. Itu akronimnya ya. Kayak tarim itu bukan yang seperti orang tahu, tapi tidak ribet dan mudah. Jadi supaya lebih mudah diingat gitu. Betul. Ya singkatannya. Apalagi anak-anak sekarang kan Gen Z, Gen Alpha itu sukanya yang disingkat-singkat ya. Betul. Pak ya. Jadi lebih kekinian. Iya, kira-kira begitu, Mbak Dewi ya, gitu. Mungkin boleh ditunjukkan, Pak. Nah, untuk karya siswa ini cerpen ya. Iya, boleh cerpen. Dengan tarim ini, nah seperti ini. Ini banyak karyanya. Ini ada sekitar ya 27 karena satu kelas 27 anak. Jadi saya hanya ngambil satu sampel saja. Sebetulnya banyak ya. Karena kalau dibanyakan gitu ya, misalnya dicetak banyak begitu, jadi waktunya tidak terburu gitu ya. Nah, ini seperti ini. Ya, ini karya-karya siswa ini yang saya coba bukukan seperti ini, cetak. Ini kelas 4 ya, kelas 4A ini. Sampelnya Bapak mengambil dari kelas 4. Kelas 4 gitu. Walaupun di kelas 5 ada. Kelas 4 AB semua ada gitu. Ya, jadi sampel 1 gitu ya. Saya buat sampel 1 saja ya. Supaya mengesahkan ada buktinya sebagai karya ilmiah. Memang apalagi ini best practice gitu ya. Iya, apa yang sudah dilakukan di dalam kelas, terus juga best practice kan kalau bahasa Indonesia berarti praktek-praktik baik, praktik-praktik terbaik yang bisa kita sebagai guru aplikasikan di dalam kelas. Apalagi tadi ada singkatannya tarim, tidak ribet dan mudah. Jadi supaya anak-anak peserta didik kita lebih mudah untuk dapat mempelajari bagaimana caranya membuat cerita pendek. Seperti itu ya. Oke, jadi di sini ada 27 sampel dari kelas 4 dan akhirnya dibawa untuk mengikuti lomba GTK tingkat nasional Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan diminta juga Mbak di sana itu buktinya berupa digitalnya. Alhamdulillah digitalnya saya punya gitu. Bahkan bukan cuma satu buku cerita saja, yang lain-lain juga ada. Tapi itu ya sebagai bukti bahwa saya ada punya digitalnya. Nah mungkin itu satu kelebihan ya, barangkali. Gitu ya. Dan juga supaya tetap selalu ada, kalau digital itu kan bisa tersimpan di Google Drive, di iCloud gitu ya Pak ya. Jadi luar biasa sekali. Online lah, bisa dibaca oleh siapa saja. Betul, revolusi industri 5.0 kalau kata sekarang ya. Kalau yang tebal itu isinya apa sih Pak? Saya agak-agak penasaran, kepo kalau kata anak sekarang tuh. Yang tebal-tebal itu isinya apa saja Pak Mutakilah? Bolehkah kita tunjukkan juga ke sahabat MP Voice? Boleh. Setebal itu seperti disertasi ini S3. Kalau dibacakan panjang nih. Kira-kira isinya apa aja? Nih. Betul, boleh silahkan Bapak. Di antaranya surat rekomendasi Kementerian Agama, kemudian kualifikasi akademik, ijazah gitu ya. Dari SD sampai perguruan tinggi. Itu pendidikan dan pelatihan, kemudian pengalaman mengajar, pelaksanaan program pengajaran, keikutsertaan dalam forum-forum ilmiah, pengalaman organisasi bidang pendidikan, penghargaan pendidikan yang relevan, karya tulis ilmiah. Banyak sekali Pak. Ya, baik yang offline maupun yang online. Kemudian paparan PowerPoint karya ilmiah ini ya. Masya Allah. Kemudian pictures ya. Nah seperti ini nih. Gitu karya feature. Jadi begitu isinya segini kira-kira. Gitu ya. Jadi mungkin juga sahabat MP Voice dimanapun berada nanti jika harus tertarik ya, kita sebagai guru itu kan never stop learning gitu ya Pak ya. Guru itu kan ketika berhenti belajar maka harus berhenti mengajar. Jadi guru itu long life learner. Jadi kita tuh harus terus belajar untuk bisa mencetak generasi penerus bangsa yang tentunya berakhlakul karimah, mengikuti perkembangan zaman, digitalisasi dan lain-lainnya. Jadi kita terus berevolusi, apalagi tadi mengikuti lomba ini, lomba itu, dan juga yang lain-lainnya Pak ya. Terus dari proses persiapan ini, apa sih hal yang paling berkesan untuk Bapak? Dan juga kan pasti ketemu guru-guru dari berbagai provinsi, daerah yang lain se-Indonesia. Apa yang paling berkesan dan tidak terlupakan oleh Pak Mutakilah?
Ya, yang paling berkesan adalah yang pertama kita kenal orang banyak ya, dari orang-orang yang berprestasi yang luar biasa. Jadi ternyata yang saya hadapi ya, saya berkomunikasi dengan mereka bukan orang kaleng-kaleng gitu kan. Bukan kaleng-kaleng. Bukan orang kaleng-kaleng, real. ya. Orang real dan punya Bukan Iron karya. Man, ya? Betul. Punya karya begitu. Mereka ya di samping profesi sebagai guru gitu ya, juga penulis mereka itu ya. Bahkan ada yang bukunya sudah banyak gitu kan, lebih dari 10 barangkali. Wow. Seperti itu ya. Jadi memang katakanlah luar biasa gitu. Kemudian ketika saya sekamar dengan seorang kepala sekolah dari Gorontalo ya. Gorontalo. Ya, kepala sekolah MTSN 1 Gorontalo. Nah, saya berbincang-bincang dengan dia masuk, saya lebih dulu masuk ke kamar, kemudian dia belakangan, kira-kira 30 menit kemudian, Assalamualaikum, umurnya 38 tahun, masih muda, ya, dia sudah doktor, gitu ya. Saya salut dengan dia, langsung cium tangan kepada saya, bilang, Pak Kiai, Assalamualaikum. Masya Allah, Pak Kiai. Saya dipanggil Kiai, Pak Kiai gitu ya. Bukan saya Pak Guru biasa tuh. Gitu ya. Terima kasih Pak Dokter, saya bilang begitu. Ya, akhirnya rupanya buku ini saya taruh di atas meja, semua saya geletakkan. Ini punya Bapak nih katanya, kan begitu. Rumitnya Pak Mutakilah ya. Waduh, itu luar biasa tuh Bapak. Nah, dia pura-pura, rupanya di belakang itu saya lihat, coba punya Bapak keluarkan, rupanya dia juga banyak buku-bukunya itu, kayak karang-karangannya. Saya katakan ini luar biasa, bukan kaleng-kaleng ternyata, ini memang orang yang berprestasi gitu ya. Nah, dari situ saya juga akhirnya belajar dengan dia kan. Cuma dia emang unik karena dia adalah entertainment ya. Jadi kalau dia sebelum ke kamar mandi, di kamar mandi kan di hotel ada kaca. Nah, dia ngomong, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia ngomong depan kaca dengan bahasa Inggris, dia ngomong begitu kan. Saya liatin sambil tiduran gitu kan. Oh begitu rupanya ya. Akhirnya saya ikuti, dia lagi tidur, saya iseng-iseng ya ngomong sendiri gitu depan kaca, begitu ikuti dia. Rehearsal, latihan, sambil latihan. Sambil latihan gitu, karena dia begitu, saya pun ikut. Saya tahu dia orang entertainment, karena begitu saya lihat buku-bukunya itu, wah ini orang yang kerjaannya di podcast dan sebagainya. Dan itu yang dipresentasikan rupanya. Seperti itu. Nah, itu jadi kesan yang bagi saya itu ya yang luar biasa. Jadi saya belajar dengan teman saya dari luar, begitu, yang memang mereka sendiri ya, beliau sendiri itu luar biasa orangnya. Gitu. Seperti itu, Mbak Dewi ya. Iya, berarti bertemu dengan teman-teman guru, tenaga kependidikan dari berbagai daerah se-Indonesia, dan kebetulan teman sekamar Pak Mutakilah itu dari Gorontalo. Betul. Ya. Dan juga itu ada cerita-cerita mengesankan ternyata. Betul. Ketika berkamar dengan beliau, Masya Allah luar biasa. Terus ada lagi nggak sih Pak yang berkesan, mungkin itu ketika di dalam kamar gitu ya dengan teman sekamar, ketika hari H, kan itu 3 hari ya, 22 sampai 22, 23, 24, 25, maaf ya. Betul. Saya ini kalau ngitung memang harus. Ya. Jadi 25 itu nanti pembagian hadiahnya, launchingnya gitu. Oke, berarti dimulai tanggal 22 November itu apa kegiatannya Pak? Itu kan runutannya atau rangkaiannya panjang gitu. Mungkin boleh diceritakan juga, mungkin ada guru-guru, pastinya nanti ada guru-guru yang mengikuti jejak Bapak. Jadi, ada gambaran ternyata hari pertama akan seperti ini, hari kedua akan seperti ini gitu. Mungkin boleh diceritakan dimulai tanggal 22 November itu. Ya, baik. Jadi 22 November saya berangkat ya, diantar dari sini, dari madrasah. Ya, dari ke madrasah sambil membawa semua perlengkapan. Sampai di sana sebentar kita check in ke hotel di Novotel Gajah Mada, Jakarta Barat ya. Saya di lantai 20 gitu. Nanti malamnya itu ada kegiatan, yaitu semacam tata cara ya, pembekalan, penjelasan dari panitia seperti apa rundown acaranya yang harus diikuti, jangan sampai tertinggal gitu, dan harus dipersiapkan semua begitu ya, karena nanti pada tanggal 23 itu nah itu semua saya dan guru-guru yang lain itu presentasi karena akan dinilai oleh dewan juri dengan pakaian yang
all all out lah ya. All out. Pokoknya yang rapi lah begitu. Gitu. Berarti pakai dasi iya. gitu. Berarti di tanggal 22 itu baru check-in dan juga pembekalan dan juga penjelasan tentang rundown atau rangkaian acaranya sampai tanggal 25 November hari terakhir itu ya. Terus kalau di 23 presentasi itu yang dipresentasikan semua yang dibawa ini semua dipresentasikan, Pak. Betul ya. Jadi yang saya presentasikan itu yang ini memang dipegang oleh juri. Diperiksa semua. Ini dikasih juga kepada juri dan ini karya-karya ini dikasih sama juri. Ini juga juri yang pegang. Jadi saya ditanyakan kaitan antara judul ini dengan dengan Pancasila ya, karena ini kan P5RA gitu, seperti apa ya saya jawab ya sesuai dengan kompetensi saya begitu. Kemudian di lain waktu saya punya satu judul buku, saya tidak bawa sini begitu kan, ada buku yang sudah saya cetak gitu, yang sudah saya ada sekitar 3.000 kali cetak sudah, bukan 3.000 kali cetak, sudah dari tahun 2021 gitu sampai tahun 2014 dicetak sampai tahun 2021. Jadi cetakan terakhir 2021. 7 tahun gitu ya. 7 tahun. Jadi judulnya adalah Bahasaku Bahasa Indonesia. Satu lagi yang dicetak tahun 2018 judulnya Bom Teroris. Wah, itu apa isinya Bom Teroris? Takut ya. Itu kumpulan cerpen karya saya gitu ya. Masya Allah, bom, tapi judulnya unik ya, Pak, yang berbeda. Itu yang dikejar ditanya kaitannya dengan moderasi beragama. Coba Pak di-sharing dong. Apalagi judulnya kan Bom Teroris. Betul, ya. Tapi ternyata isinya adalah kumpulan cerita pendek. Betul. Nah, coba terus apa aja mungkin bocoran pertanyaan yang diberikan oleh juri ketika lomba kemarin. Bom Teroris itu kan hanya satu judul dari sebuah cerpen ya, di mana dulu di Bali terjadi bom Bali ya. Itu saya ceritakan dan beberapa kali bom yang terjadi di Jakarta, juga di Jawa Tengah. Saya ceritakan runutannya. Dan memang yang selalu tersangka sebagai teroris itu umat Islam. Saya mencoba sebuah bantahan. Islam tidak melakukan tindakan teroris gitu. Hanya itu adalah sebuah stigmasi dari Barat lah yang menginginkan bahwa Islam itu tercemar. Begitu. Sebetulnya itu terorisme itulah produk mereka. Yang saya maksudkan misi buku saya lah ke situ. Salah satu ceritanya. Tapi cerita-cerita lain memang tidak ada hubungannya dengan itu. Untuk menarik perhatian pembaca, yaitu yang saya kedepankan. Gitu. Akhirnya dijadikan judul ya, Bom Teroris. Dijadikan judul. Dan juga ternyata itu cerita tentang bom Bali yang stigmanya adalah pasti kalau teroris itu orang Islam gitu. Dan Bapak ingin menghilangkan stereotip dan juga stigma tersebut dan akhirnya menjadikan itu judul buku Bapak yang diterbitkan di 2018. Terus ditanyakan oleh juri itu tadi pertanyaan seperti Bapak sampaikan. Betul, seperti itu. Terus setelah itu apa lagi, Pak? Saya ditanyakan mengenai kaitan dengan moderasi beragama ya. Sikap saya tentang Palestina seperti apa ya. Nah, saya katakan begini ya, dengan simpel saja. Bahwa saya sebagai umat Islam membela Palestina. Kenapa? Karena Israel itu selalu melakukan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia. Tidak ada satupun yang namanya resolusi PBB itu dipatuhi oleh Israel. Sampai saat ini, gencatan senjata pun selalu dilanggar. Itu saya katakan begitu. Dan Dewan Juri menanyakan lagi. Gitu. Ini Pak Mutakilah, kenyataan seperti itu kan diputarbalikan faktanya oleh media Barat. Betul. Gitu kan? Gitu. Dan apa yang Pak Mutakilah lakukan? Gitu. Ya, saya di samping berdoa, menyumbang, dia kejar lagi. Apalagi Pak Mutakilah yang Pak Mutakilah lakukan? Lebih go deeper pertanyaannya. Iya, pokoknya sampai dia puas. Saya punya ada satu video. Pak Dewan Juri, Pak Kiai, saya katakan begitu. Bukan cuma satu, saya punya 2 yang mengkanter media Barat. Maka video itu saya setel. Video yang ada di YouTube saya, salah satunya. Dan latar belakangnya Palestina. Saya sedang bicara di situ. Wah, itu Dewan Juri, wow, hebat ya, Pak Mutakilah ada di Palestina ya. Itu luar biasa. Begitu. Akhirnya ya Pak, saya di rumah tapi latar belakangnya Palestina gitu ya. Kayak green screen gitu ya. Green screen, tapi ya
menurut beliau, menurut mereka bagus gitu ya. Jadi memang sudah ada real action, bukan hanya berdoa, bukan hanya berdoa, bukan hanya menyumbang, tapi bagaimana gitu ya? bagaimana mengkater media barat yang memutarbalikkan fakta. Betul. Begitu. Nah, disitulah Dewan Juri merasa puas dengan jawaban saya. Betul. Dan apalagi yang terakhir, buku saya ini yang judulnya aneh gitu kan. Itu kalau bisa katanya dibuat lisensinya gitu ya. Saya katakan baik, Pak Dewan Juri, akan saya buatkan lisensinya. Nanti dalam waktu dekat ini juga akan saya terbitkan menjadi sebuah buku lagi gitu ya. Jadi buku yang biru bahasa Indonesia itu sudah terjual 3.000 eksemplar. Luar biasa, 3.000 eksemplar yang eksemplar beli. sudah terjual gitu. Alhamdulillah. Nah, mungkin ini saya juga akan terbitkan lagi insya Allah dalam waktu dekat begitu ya. Mudah-mudahan dilancarkan ya Pak. Amin ya rabbal alamin. Gitu. Oke, berarti hari kedua itu presentasi terkait ini dan juga pertanyaan tentang moderasi beragama, terus juga apa yang sudah Bapak lakukan gitu ya, tadi buku, terus juga ditanya tentang moderasi beragama. Terus hari selanjutnya nih Pak, tadi kan kita baru sampai di tanggal 23 ya. Betul, ya. Berarti kalau di tanggal 24 itu apa agendanya Pak? Tanggal 24 itu agendanya adalah persiapan untuk keberangkatan di tanggal 25, termasuk pakaian adat. Oke, keberangkatan maksudnya gimana tuh? Artinya jadi sebelum tanggal 25 gitu, kita itu sebelum tanggal 25 ya siap-siap lah gitu ya. Jadi ada jeda istirahat sehari untuk mempersiapkan diri nanti tampil di tanggal 25 itu di panggung di Gelora Senayan. Oh, beda venue ya, beda tempat. Beda tempat gitu ya, di Gelora Senayan. Jadi kita persiapkan baju, saya orang Jakarta jadi pakai baju adat Betawi gitu ya. Baju abang. Baju abang ya. Adat Betawi seperti Mbak Dewi baju none begitu, yang perempuannya gitu ya. Saya bertiga ya. Nah, di situ saya mempersiapkan diri karena besok ya kita akan berangkat. Sekarang istirahat dulu, jeda gitu ya, makan, istirahat, persiapan begitu. Setelah dari sana kita tunggu panggilan ya, karena yang hadir itu di Gelora Basketball ya, di Gelora Bung Karno itu banyak sekali ya, penuh penontonnya itu ya, penuh gitu ya. Nah, itu kita menunggu pengumuman di situ ya, dengan hati yang berdebar-debar. Apakah saya termasuk nominasi apa tidak gitu kan? Saya tinggal menunggu begitu kan, dengan hati yang ya dikit-dikit dah gitu ya. H2C ya, harap-harap cemas. Harap-harap cemas gitu. Ya begitu kesana malamnya, pengumuman itu ternyata ya menunjukkan kebahagiaan saya ya. Dari kategori guru madrasah ibtidaiyah adalah jeng Bapak Mutakila. Saya langsung hati saya berbunga-bunga. Flowering. Alhamdulillah juara 1 ya. Juara 1. Alhamdulillah. Berarti kalau juara, berarti ada berapa pemenang tuh Pak untuk yang kategori guru madrasah ibtidaiyah? Untuk kategori guru madrasah, kategori kepala sekolah, kemudian laboran, perpustakaan 1, 2, dan 3 gitu. Saya di ibtidaiyah termasuk juara pertama se-Indonesia. Luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhirnya harap-harap cemasnya menjadi berbunga-bunga, menjadi bunga yang indah. Masya gitu. Allah. Ya. Alhamdulillah ya, menjadi juara 1 tingkat nasional kategori guru MI ya, guru madrasah ibtidaiyah. Guru berprestasi MI. Guru berprestasi MI tingkat nasional. Ya. Itu akhirnya ya saya sujud syukur lah ya. Gitu ya. Setelah diberikan pertanyaan banyak oleh Dewan Juri, terus juga all out dengan baju abang ya. Ya betul. Terus warnanya kalau nggak salah tuh yang berseliweran di slide itu warna merah, menandakan apa itu Pak Mutakila? Baju abang-abang warna merah itu. Ya, karena Jakarta itu kan suatu kota yang ramai ya. Di sana itu banyak para pedagang, para pembegal dan sebagainya gitu ya. Sebagai orang Jakarta harus punya keberanian yang kuat
karena banyak orang dari mana saja. Betul. Agamanya kuat gitu, fisiknya juga kuat begitu. Maka pakai baju merah itu adalah merupakan cerminan keberanian gitu. Kira-kira seperti itulah. Jadi gitu ya. pakai baju merah menandakan keberanian, Iya, karena banyak sekali ya betul. pendatang-pendatang yang ke Jakarta ini, dan kita harus kuat di bidang agama kita, Iya, terus juga betul. semuanya harus kuat Harus dan kuat. berani. Berani. Luar biasa itu Karena yang filosofi. dihadap itu orang dari berbagai macam suku. Betul Begitu. sekali. Ya. Jadi itu ya filosofi warna merah baju abang-abang. Betul. Jadi orang Betawi itu harus berani dan gagah. Ya, Pak Mutakilah, ini pertanyaan terakhir nih. Tentunya apa sih harapan dari Bapak untuk guru-guru dan juga tenaga kependidikan yang ingin berprestasi seperti Bapak untuk mengikuti ajang tingkat nasional GTK Kementerian Agama Republik Indonesia ini? Sekaligus tips-tipsnya untuk semua guru dan juga tenaga kependidikan. Oke, baik ya. Terima kasih pertanyaan yang terakhirnya. Ini yang paling mantap saya kira. Tentu saja yang pertama kita mempersiapkan diri ya. Tapi keberhasilan saya ini adalah juga doa dari teman-teman sekalian. Tidak sekonyong-konyong saya bisa berprestasi, tapi memang ini teman-teman juga doa ya. Dan saudara-saudara, orang tua dan sebagainya. Ini merupakan satu jalan di mana kita dapat meraih satu prestasi dari doa-doa itu ya, dari yang kita tidak lihat. Nah, untuk kita sebagai guru yang kita persiapkan di luar doa adalah ya kita rajin-rajin menulis ya, menulis baik yang diterbitkan maupun tidak gitu ya. Kemudian juga di media sosial, di platform-platform sosial yang memang umum yang bisa katakanlah banyak dibaca orang, misalnya Rejien Republika, Kompasiana, Kumparan, Gurusiana, gitu dan sebagainya. Dan punya setidaknya web pribadi yang disebut dengan blog ya. Dan itu bisa banyak tulisan kita dimasukkan di situ. Nah, ini menjadi nilai tambah buat kita ya. Jadi andai kata nanti ada portofolio, itu bisa kita copy dan print seperti ini gitu. Kalau saya ini kan kurang dari 10%, karena ada 130 lebih tulisan saya sebetulnya gitu. Tapi kalau saya semua masukkan di sini, semana tebalnya gitu kan. Jadi sekedar formalitas lah saya masukkan begitu. Jadi insya Allah dengan begitu kita pasti menuju sukses akan ada ya. Kemudian jangan lupa juga menulis buku begitu. Mau diterbitkan boleh, tidak apa-apa. Yang penting kita punya dokumentasinya kan begitu. Kalau kita nanti ingin menjadi guru berprestasi, ingin berlomba begitu. Ya di samping itu kita, karena kita punya kelebihan, juga punya kekurangan. Maka apa yang kita bisa itulah yang kita pertajam ya. Karena kita punya kebiasaan segini, tapi itu kita suka dipertajam saja. Ya nanti itu menjadi talenta sendiri buat kita gitu. Apakah kita rajin menulis atau apa dan yang lainnya. Sehingga dari situlah kita punya punya landasan untuk ikut serta di dalam perlombaan yang berbasis ilmiah gitu ya. Nah, seperti itu Mbak Dewi ya. Kalau saya kan begitu ya. Berarti itu pesan-pesannya untuk Betul, guru-guru dan juga tenaga kependidikan. Betul. Jadi yang pertama yaitu berdoa, yang kedua yaitu rajin-rajin menulis. Banyak platform gitu ya, tadi disebutkan Kompasiana, terus juga ada kalau bisa punya blog ya, blog sendiri pribadi. untuk nge-share, atau kalau misalnya memang passionnya di menulis, buat buku dan lain-lain seperti itu ya Pak ya. Terus ada lagi nggak sih tips akhirnya menjadi terbaik satu lomba GTK tingkat nasional ini? Ya, tipsnya adalah pertama kita yakin. Harus yakin gitu. confident. Kita percaya bahwa saya akan menjadi juara. Gitu ya. Dan tampil prima ketika kita presentasi. Gitu. Jadi kita tidak boleh merasa rendah diri gitu ya. Karena kalau rendah diri itu akhirnya kita tidak menjadi gitu kan. Kalau ingin menjadi harus yakin dan serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja rahasianya gitu ya. Saya kira orang punya rahasia itu. Gitu ya. Iya, harus yakin, percaya diri, dan juga tentunya mempersiapkan yang terbaik, all out ketika perform di hari H. Karena memang obstacles atau tantangan terbesar adalah diri kita sendiri, dan kita juga harus bisa mengalahkan diri kita sendiri untuk menunjukkan dan juga menghasilkan yang terbaik. Seperti itu ya Pak. Mungkin ada closing statement untuk teman-teman sahabat MP Voice yang tentunya menyaksikan podcast kita di hari ini, Bapak boleh? Iya, terima kasih. Alhamdulillah pada seluruh pemirsa di mana saja berada pada hari ini,
Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya bagi kita semua, dan yang terbaik adalah kita belajar dan belajar. Jadilah guru ya yang berguru, ya guru yang terus belajar. Itu yang paling utama. Terima kasih. Luar biasa, guru yang terus belajar. Iya. Itu dia closing statement yang disampaikan oleh terbaik 1 tingkat Madrasah Ibtidaiyah Lomba GTK Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2023. Iya. Dan juga terima kasih banyak untuk sahabat MP Voice dimanapun berada yang sudah menyaksikan podcast kali ini bersama dengan terbaik 1 Lomba GTK tingkat nasional Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2023. Dan juga untuk semua guru-guru dan tenaga kependidikan dimanapun berada, tetaplah menjadi guru pembelajar bahagia mengajar, menjadi long life learner yang tidak pernah berhenti belajar untuk menjadi pengajar yang terbaik untuk mempersiapkan generasi terbaik yang akan tentunya memimpin Indonesia ke depannya. Dan juga mohon maaf jika ada kurang dan salah di pertemuan kali ini, dan sampai berjumpa kembali di podcast selanjutnya. Seluruh sahabat MP Voice dimanapun berada, saya Dewi Nur Fitriani mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam See you. warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita dadah-dadah ke kamera. Bye bye. See you again everyone.